Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya serta nikmat-Nya, sehingga pada saat ini saya dapat menyampaikan pidato yang singkat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mengulang catatan sejarah bangsa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Mungkin ada di antara kita yang lupa bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa sekaligus menjadi identitas bangsa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang menyatakan segala sesuatu yang tersirat dalam diri kita. Fungsi terpenting dan yang paling terasa dari bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi. Bahasa berfungsi sebagai alat mempererat antar manusia dalam komunitasnya, baik komunitas kecil seperti keluarga ataupun komunitas besar seperti negara. Tanpa bahasa, tidak mungkin terjadi interaksi sosial antar manusia di daerah masing-masing. Tidak terbayangkan bagaimana bentuk kegiatan sosial antar manusia tanpa adanya bahasa. Tidak sedikit mahasiswa mengalami permasalahan dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan mereka masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam instansi. Padahal ketika kita sudah memasuki suatu lembaga ataupun kelompok, seharusnya kita dapat menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar, yang mana tidak semua orang memiliki bahasa yang sama. Maka untuk bisa menyatu dengan yang lain, kita harus menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Namun masih banyak persoalan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Realitanya banyak ditemui mahasiswa yang belum memahami bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa kesatuan. Bahasa Indonesia belum terimplikasi secara utuh dalam penggunaannya. Di masa kini, bahasa Indonesia mulai terlupakan karena adanya bahasa gaul yang masuk ke ranah perguruan tinggi. Bahasa gaul memiliki arti yang unik dan khusus dan juga bisa menyimpang. Bahkan berkembang dari setiap tahunnya, selalu ada bahasa gaul yang lain. Nah, dalam hal ini ada penyebab yang menjadi faktor terjadinya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa sesuai situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, dan menerjemahkan istilah asing dengan sembarangan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi fenomena slang language atau bahasa gaul yang terjadi di masyarakat, khususnya mahasiswa. Nah, hal ini dapat menyimpang etika kebahasaan, termasuk penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari hal itu, hendaknya kita mencegah dan menanggulanginya sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Bisa kita lakukan dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi penerus bangsa, dan juga masyarakat untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Nah, dari banyak kata yang telah saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari pidato saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.